كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Adik-adik remaja peserta pembelajaran bahasa Arab kitab Durusul Lughah Musholah Nurul Iman Blok L, perumahan di Pratama Regensi Cilangsi Bogor, dan kaum muslimin sahabat tahsin Mizanul Qiraah dimanapun antum berada, semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan dan kesehatan buat kita semua. Mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kita lanjutkan di halaman ke-9. Di sini ada tamrin, ya, ada latihan ketiga. Kemarin kita sudah tamrin 1 dan tamrin 2. Sekarang kita lanjutkan ke tamrin 3. Tamrin 3. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ya. Iqra anta taqra, waktub anta taktub. Iqra, bacalah olehmu, waktub, dan tulislah olehmu. Ya. Ini di sini diminta untuk membaca dan menulis. Di sini sudah tidak ada harokat, ya. Kemudian kita diminta untuk membacanya beserta harokatnya serta menulisnya. Kita baca: hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, hadza sarirun, ma hadza, hadza kursiyun, ahadza baitun, la, hadza masjidun, ma hadza, hadza miftahun. Perhatikan, saya ulangi. Hadza maktabun, ini meja. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza sarirun, ini tempat tidur. Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun, ini kursi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? La, bukan. Hadza masjidun, ini masjid. Ma hadza, apakah ini? Hadza miftahun, ini kunci. Ya, di sini terkait pertanyaan ini hadza dan ahadza, di sini kami sampaikan lagi. Di sini saya sampaikan keterangan, ya, hamzah di sini. Hamzah ketika diletakkan di awal kalimat tanya, maka hamzah ini hamzah ketika diletakkan di awal kata hadza di sini, dia menjadi hamzatul istifhami, ya. Menjadi hamzah istifham, hamzah untuk bertanya. Ada harfun jawabuhu, ya, huruf jawabnya adalah na'am atau la. Kita bisa menjawab na'am atau la ketika ditanya ahada, berarti jawabnya na'am atau la. Kemudian kita contoh di sini, ahada baitun, apakah ini rumah? La, hadza masjidun, bukan, ini masjid. Ma hadza, hadza miftahun. Atau contoh lain di sini misalkan pakai maktabun, ya. Ahadza maktabun, apakah ini meja? Na'am, hadza maktabun. Betul, ini meja. Seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman di baris selanjutnya, ya. Kalau di sini misalkan ada remaja yang ingin bertanya secara online, silakan, ataupun kepada kaum muslimin sahabat tahsin Mizanul Qiraah bisa bertanya di kolom komentar. Insyaallah akan kami respon dengan baik, insyaallah biidznillah. Kita lanjutkan man hadza. Man hadza. Di sini saya sampaikan keterangan, man adalah ismu istifhamin lil aqil, ya, lil aqil. Man itu adalah ismu istifham, yaitu kata tanya. Ini juga tadi kata tanya, ya. Tapi lil aqil, untuk yang berakal, untuk manusia, ya, yang berakal. Contohnya di sini, man hadza, siapakah ini? Ini gambar dokter, ya. Hadza tabibun, ini dokter. Masya Allah. Man hadza,
siapakah ini? Hadza waladun, ini anak kecil. Seperti itu ya. Jadi man itu ismu istifham lil aqil. Man itu digunakan untuk bertanya kepada yang berakal. Seperti itu. Kita ulangi, man hadza, siapakah ini? Man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun, ini dokter. Man hadza, siapakah ini? Ini anak kecil. Kita jawab, ini lagi makan permen ya. Anak kecilnya ya, lagi bawa permen ya, bukan makan. Makan kan sambil duduk ya. Ini beli permen ya, megang permen ceritanya, mau mencari tempat duduk untuk duduk, kemudian makan bismillah dengan tangan kanan. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini anak kecil. Kita lanjutkan. Ya, ini dibuat seperti hordeng ya, biar menarik. Man hadza, di sini saya sampaikan keterangan ya. Keterangan dari kitab Durusul Lughah. Man ismu istifhamin lil aqil. Man adalah isim ya, kata tanya untuk yang berakal. Di sini saya sampaikan contoh. Man hadza, siapa kini? Hadza tabibun, ini dokter, betul ya, contreng karena pakai man. Kemudian man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini anak kecil, betul, dicontreng. Kemudian sebentar, saya ya. Man hadza, siapakah ini? Hadza talibun, ini adalah pelajar, talib, ya, murid. Ya. Contreng, betul karena di sini man, di sini talib, siswa kan berakal ya. Man hadza, siapakah ini? Hadza kitabun, ini kitab. Nah, ini pernyataan ini salah ya, disilang. Kenapa salah? Karena hadza kitabunnya betul, ini kitab, tetapi man ya, menjadi salah ketika ditanya dengan kata man. Man itu untuk ismu istifham lil aqil, kata tanya untuk yang berakal. Kitab ya, buku kan tidak berakal. Jadi man hadza kitabun salah. Betulnya seperti apa? Yang betul adalah ma hadza, ma ya. Ketika kata tanya untuk lil ghairi aqil, untuk yang tidak berakal, maka pakai ma. Ma hadza, apakah ini? Bukan siapakah ya. Hadza kitabun, ini kitab. Man hadza, siapakah ini? Hadza qalamun, ini juga salah ya. Qalamun adalah pulpen. Jadi pulpen tidak berakal, maka yang tepat adalah ma hadza, bukan man hadza. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau yang belum paham silakan bisa ketik di link komentar untuk pertanyaan, insyaallah segera direspon. Ahadza tabibun, apakah ini dokter? Naam, hadza tabibun, betul. Ini tabib, ini dokter. Ahadza talibun, apakah ini murid? La, bukan. Hadza tabibun, ini dokter. Ahadza kalbun? Naam, hadza kalbun. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Betul, ini anjing. Ahadza qittun, apakah ini kucing? La, bukan. Hadza kalbun, ini anjing. Seperti itu ya. Kalau kalimat tanya hamzah a, berarti dijawabnya adalah harfun jawabuhu, huruf jawabnya adalah lam atau la atau na'am. Na'am au la gitu. Kita lanjutkan di halaman 10 ya. Ini halaman 10. Ini tidak saya sampaikan halamannya di sini karena dipotong jadi 2 ya. Biar mudah dipahami. Kita lanjutkan. Masih ma dan man ya. Ma hadza, apakah ini? Hadza masjidun, ini masjid ya. Ini masjid. Man hadza, siapakah ini? Hadza tajirun, ini pedagang, tajir ya, orang yang tajir. Tajir itu pedagang. Hadza kalbun, ini anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Bukan ya. La, hadza qittun, bukan. Ini kucing. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini halaman 10 yang akhirnya ya. Yang halaman 10 bagian kedua. Hadza himarun. Hadza himarun, ini keledai. Ahadza himarun, apakah ini himar? La, hadza hisanun, ini kuda. Ahadza, saya ulangi, ahadza himarun,
apakah ini keledai? Ini keledai bukan? Bukan ya. Ini perkasa, ini kuda ya. Dijawabnya lah, bukan. Hadza hiswanun. Ini kuda. Wa ma hadza, dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta ya. Unta dan unta sama ya. Hadza jamalun. Ini unta. Kita lanjut ke halaman 11 ya, tirai dibuka. Mohon maaf, batuk dulu. Kita lanjutkan. Ini ada ayam jago ya. Ma hadza, apakah ini? Mohon diperhatikan ya, jangan sampai man ya, karena ayam jago maupun ayam ayam betina ya tidak berakal. Ma hadza, apakah ini? Hadza dikun, ini ayam jago. Man hadza, diperhatikan, ini man ya, berarti ini yang ditanya orang berakal. Man hadza, siapakah ini? Ini yang ditanya yang ini ya. Hadza mudarrisun, ini mudarris, guru ya. Ini guru. Ahadza qamisun, apakah ini qamis? Apakah ini kemeja? Ini kemeja bukan? Sepertinya bukan ya. Ini adalah sapu tangan. La hadza mindilun, ini sapu tangan. Ya, kita lanjutkan. Ya, tirai dibuka ke halaman 11. Tamrin ya, latihan. Sekali lagi tamrin, bukan rumah sakit tamrin, tapi tamrin latihan, jamaknya adalah tamarin. Latihan. Iqra waktub. Iqra anta taqra, waktub anta taktub ya. Iqra, bacalah olehmu, waktub dan tulislah olehmu. Di sini ada tamrin, ada latihan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kita diminta untuk membacanya, kemudian diminta untuk menuliskannya ya. Ini dibaca nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sudah kita tuliskan ya di keterangannya, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas yang sudah dikerjakan. Iqra waktub, bacalah olehmu dan tulislah olehmu. Nomor 1, ma hadza, apakah ini? Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza kalbun, ini anjing. Man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun, ini dokter. Hadza jamalun, ini unta. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza qittun, bukan, ini kucing. Lanjutkan ke nomor 6, tirai dibuka. Nomor 6, ahadza dikun, apakah ini ayam jago? Naam, betul, naam, hadza dikun, atau naam juga sudah cukup ya. Naam. Nomor 7, ahadza hiswanun, apakah ini hiswan, kuda? La, bukan, hadza himarun, ini adalah keledai. Nomor 8, hadza mindilun, ini sapu tangan. Ahadza waladun, apakah ini anak kecil? Naam, atau bisa naam hadza waladun, tapi naam cukup ya, yakfi, cukup saja. Nomor 10, man hadza, siapakah ini? Hadza rajulun, ini laki-laki. Jadi kalau di bahasa Arab ada waladun, laki-laki kecil ya, anak kecil laki-laki, rajulun laki-laki dewasa, syekhun laki-laki 40 ke atas, nah, seperti itu. Yang di rumah yang mengikuti belajar online ini, silahkan untuk menulis ya. Nulis, kenapa kita harus menulis dan sering membaca dan menulis? Karena di dalam bahasa Arab itu ada 4 ya, ada 4 kemahiran yang perlu kita kuasai, yaitu maharatul kalam, kemahiran di dalam berbicara, kemudian maharatul qiraah, kemampuan membaca, kemudian maharatul kitabah, kemampuan menulis ya, seperti itu. Jadi banyak sekali 4 hal kemahiran yang perlu kita latih agar kita bisa berbahasa Arab dengan baik ya, dan tentunya menyenangkan ya. Kita lanjutkan. Tirai dibuka. Ya. Ini halaman selanjutnya,
halaman 11 ya. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua, dzalika. Ini kita sekarang ke dzalika ya. Itu dzalika itu artinya itu. Kalau kemarin kita belajar hadza, ini. Kalau sekarang itu dzalika, itu. Ini dan itu. Hadza wa dzalika. Ma dzalika, apakah itu? Ini apa ini? Ini bintang ya. Dzalika najmun. Itu bintang. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Kalau ini kan dekat ya. Ini akan agak jauh nih. Wa dzalika baitun. Dan itu rumah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, saya sampaikan keterangan di sini. Tidak dibuka. Di sini ada dzalika ya tadi. Dzalika itu ismu isyaratin lil mufradil mudzakkar al-ba'idil aqil wa ghairil aqil ya. Dzalika itu ismu isyaratin afan ya. Jadi apa namanya? Terbawa shin semua ya. Dzalika itulah ismu isyarah. Ya, isim isyarah lil mufrad mudzakkar, yaitu untuk yang apa namanya tunggal dan berjenis laki-laki ya. Kemarin ada mudzakkar, ada muannats, sudah kami sampaikan. Ada feminim, ada maskulin ya. Kemudian al-ba'id yang jauh, al-aqil wa ghairul aqil, yang untuk yang berakal dan untuk yang wa ghairil aqil yang tidak berakal. Kita contohnya yang akil ya, yang lil aqil ini. Dzalika rajulun, itu laki-laki. Dzalika mudarrisun, itu mudaris. Dzalika thalibun, itu thalib ya. Jadi itu laki-laki, itu guru, itu murid. Nah, sekarang yang ghairul aqil, yang tidak berakal. Dzalika najmun, itu bintang. Dzalika baitun, itu rumah. Dzalika hisanun, itu kuda ya. Jadi disampaikan terpisah seperti ini biar antum semua di rumah bisa memahaminya. Kalau belum paham ya diulang-ulang videonya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah mengucapkan kepada kita pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan kita pemahaman ya. Rabbi zidni, ya Allah tambah. Semoga Rabb ya zidni menambahkan kepadaku ilman, ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni, dan memberikan rezeki kepadaku fahman, pemahaman. Seperti itu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan, tirai dibuka. Ya, ini halaman 12 ya, yang bagian keduanya karena dipotong di screen saya, screenshot kemudian saya potong jadi dua ya, biar gambarnya terlihat jelas. Hadza hiswanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu himar apa ya? Keledai. Sekali lagi saya ulangi, hadza hiswanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun, apakah ini anjing? La, dzalika kitun. Adzalika itu ya. Adzalika kalbun, apakah itu? Apakah itu anjing? La, bukan. Dzalika kitun, itu kucing. Jadi ada binatang berkaki 4 lari nih ya, lari surat, mungkin mengejar buruan atau mungkin sedang sedang berlari aja lah, namanya binatang kan, dia berlari gitu ya. Jadi dia sering berlari, kemudian orang melihat, apakah itu? Karena dia berlari dengan sedemikian cepat, berkelebat gitu ya. Apakah itu anjing? Oh bukan, itu kucingnya. Bisa aja ya, kan sama-sama berkaki 4 ya. Disangkanya anjing, ternyata kucing. Kalau kucing dengan biawak kan beda ya. Madzalika, apakah itu? Apakah itu? Dzalika sarirun, itu tempat tidur. Masya Allah ya, tempat tidur. Kalau ngeliat tempat tidur begini jadi mengantuk begitu ya. Masya Allah. Kita lanjutkan ke halaman 13. Ini belum halaman 13. Ini keterangannya ya, keterangan dari tadi untuk menambah, saya sampaikan keterangan ini untuk menambah pemahaman kita semua. Mahadza wa madzalika. Mahadza, apakah ini dan apakah itu? Ya, perhatikan di sini.
Mahadza, apakah ini? Su'alun 'alal qaribi ghairil aqil, ya. Mahadza adalah su'alun, pertanyaan 'alal qarib, yaitu tentang sesuatu yang dekat, ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Kalau mahadza, ya, pertanyaan untuk sesuatu yang dekat tetapi yang tidak berakal, begitulah ya. Kemudian madzalika su'alun 'anil ba'idi ghairil aqili, yaitu pertanyaan untuk yang jauh, ya, ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Ini semuanya tidak berakal, ya. Ada pertanyaan yang jauh, yang dekat, ada yang jauh. Mahadza, pertanyaan untuk yang dekat, dan wa madzalika, pertanyaan untuk yang jauh. Mahadza, apakah ini? Bawahnya terlalu bersemangat hadirin, ya. Mahadza, apakah ini? Hadza hajarun, ini batu. Mahadza, apakah ini? Hadza himarun, ini himar, ini keledai. Saya ulangi, mahadza ini ya, apakah ini yang dekat, semua ini dekat, tapi yang ghairil aqil ini, ya. Mahadza, apakah ini? Hadza hajarun, ini batu. Mahadza, apakah ini? Hadza himarun, ini keledai. Nah, sekarang yang dzalika, ya. Madzalika, apakah itu? Dzalika labanun, itu susu. Madzalika, apakah itu? Dzalika itun, itu kucing, ya. Kucing minum susu, ya. Kalau memelihara kucing di rumah, dikasih minumnya susu, masya Allah, dia senang sekali. Kucing minum susu biar seger, nggak penyakitan, ya. Kita lanjutkan ke halaman ini halaman 12 kalau nggak salah, ya. Halaman saya cek dulu, ya. Ya, di halaman ini, mohon maaf tidak saya tampilkan halamannya untuk yang bagian yang terpotong, ya. Karena karena biar memudahkan antum semua. Oh ya, saya cek di laptop dulu, ya. Ya betul, ini halaman 13. Man hadza, siapakah ini? Wa man dzalika, dan siapakah itu? Jadi kalau ditanya, kalau dicambung, man hadza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini mudaris dan itu imam masjid maksudnya, ya. Ini kan ada gambar mudaris, ya, guru sedang mengajar di kelas. Kemudian ada seorang imam yang sedang mengimami sholat berjamaah, ya. Saya ulangi, man hadza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Ma dzalika, apakah itu? Ini ada diam di jalan, pinggir jalan, ya, ditanya. Ma dzalika, apakah itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Gula dan susu, masya Allah. Diseduh, kemudian lagi pas anget-angetnya, ya, masya Allah. Lazid. Kita lanjutkan. Ini ada keterangan yang kami sampaikan untuk pembahasan man dan man hadza dan wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. Man hadza adalah su'alun 'anil qaribil aqil, yaitu pertanyaan untuk yang dekat bagi yang berakal. Man hadza itu untuk menanyakan sesuatu yang dekat tapi berakal, ya. Wa man dzalika yaitu su'alun 'al ba'idil aqil, yaitu soal pertanyaan 'anil ba'id untuk yang jauh, lil aqil yang berakal. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu yang jauh kemudian dia berakal dengan man dzalika. Kita lihat contohnya, kita baca. Man hadza, siapakah ini? Hadza mudirun, ini kepala sekolah. Mudir itu tergantung konteks dalam suatu kalimat itu, ya. Mudir bisa kepala sekolah, bisa direktur, bisa pimpinan ma'had, ya.
seperti itu. Tetapi dalam konteks di sini karena masih tolib ya, mudir itu kepala sekolah. Kepala sekolah bisa roisul madrasah, bisa roisatul madrasah ya. Tapi di sini kita persempit maknanya dulu menjadi kepala sekolah. Man hada, siapakah ini? Hada imamun, ini imam. Man dzalika, siapakah itu? Untuk yang jauh ya. Dzalika mudarrisun, itu guru. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika thalibun, itu murid, guru dan murid. Ini kepala sekolah, ini imam ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, di sini ada keterangan latihan ya. Iqra waktub ya. Anta taqra wa anta taktub ya. Iqra, bacalah olehmu dan tulislah olehmu. Ditulis ya, sahabat tahsin minal qiraah, ditulis di rumah agar kita dibaca, pertama dibaca agar lisan kita senantiasa akrab ya, familiar dengan bahasa Arab. Kemudian ditulis, waktub ya, ditulis agar tangan kita itu lemes, kemudian tidak kaku ya. Kemudian tangan kita terbiasa untuk menuliskan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Masya Allah, lisan kita terbiasa, tangan kita terbiasa. Masya Allah, nikmat yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nomor 1, hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Ini kalau mau ditulis bisa di skip dulu videonya ya, di skip, kemudian tulis diberhentikan dulu ya, tulis terus gitu. Nggak apa-apa. Kalau di rumah kan pas waktu senggang kapan nulis gitu ya. Kalau diikutin kalau antum mengikuti dengan rajin telaten, insya Allah sampai satu buku jilid 1 insya Allah sudah familiar dengan bahasa Arab. Waman dzalika, dan siapakah itu? Dzalika imamun, itu imam. Imam tadi ya yang sholat berjamaah, bukan Pak Imam, tapi imam jamaah. Adzalika qitun, ini A ya, ada A-nya ya. Tadi disampaikan A adalah hamzatul istifham, yaitu kata tanya ya, hamzah untuk bertanya. Adzalika qitun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun, bukan, itu anjing. Ma hadza, apakah ini? Hadza hajarun, ini batu. Alhamdulillah, biidznillah kita sudah sampai di penghujung halaman ke-13, yaitu Iqra waktub. Kita sudah menyelesaikan tamrin latihan 1 sampai dengan 4. Kita latihan membaca, kemudian juga kita latihan menulis. Kita cukupkan sampai di sini di halaman ke-13 ya. Insyaallah biidznillah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, halaman berikutnya. Masih di kitab Dursulughah jilid 1. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat kita ya, membuat hati kita tentunya ya, untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa bersungguh-sungguh dengan senang hati dan gembira belajar bahasa Arab sampai sampai Dursulughah jilid 1 ini selesai. Dan saya sangat berharap kepada antum semua, remaja Musholah Nurul Iman, kemudian juga kepada sahabat tahsin Mizanul Qiraah kaum muslimin pada umumnya, untuk senantiasa berlatih di rumah, Iqra waktub ya, untuk senantiasa membaca dan menulis. Karena ketika kita sering membaca tulisan-tulisan bahasa Arab, kemudian kita sering menulis, maka 2 kemahiran itu akan kita kuasai insyaallah biidznillah, yaitu maharatul qiraah, kemahiran di dalam membaca, dan maharatul kitabah, dan kemahiran di dalam menulis. Karena ada 4 kemahiran, sekali lagi saya ulangi, yang perlu kita kuasai, yaitu maharatul qiraah, kemampuan membaca, kemahiran membaca; maharatul kitabah, kemahiran untuk membaca, menulis kitabah ya; kemudian maharatul kalam, kemampuan untuk berbicara, komunikasi ya, conversation gitu ya; kemudian juga maharatul istima' ya, yaitu kemampuan untuk mendengar. Kan ada ada reading, kemudian listening ya, seperti itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab ada lagi kemampuan juga untuk kemampuan menulis. Jadi mudah-mudahan
kita senantiasa terus memupuk semangat dan keistiqomahan kita di dalam belajar bahasa Arab. Sekali lagi, 4 kemahiran itu perlu kita pupuk terus menerus ya. Kalau Iqra Waktub ini kan kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kalau kemahiran untuk komunikasi dan kemahiran untuk istima' mendengar, antum bisa sering melihat video-video YouTube ya tentang syekh-syekh dari Timur Tengah terkait kajian-kajian keislaman ataupun kajian bahasa Arab agar melatih indera pendengaran kita dan lisan kita untuk fluently in Arabic begitu. Terima kasih, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.